Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video dengan mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Tiara. Saya Aura Mutiara Kanza. Saya Diki Fendi. Saya Arman. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran tema 1 yang pertama yaitu membedakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam menyajikan cerita sejarah. Apa itu konsep diakronik dan sinkronik? Konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam menyajikan cerita sejarah memiliki perbedaan dalam pendekatan waktu dan ruang. Berpikir diakronik mengacu pada pemikiran kronologis atau urutan, di mana peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Sebaliknya, berpikir sinkronik meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Fokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lain. Dalam sejarah, konsep berpikir diakronik memanjang dalam waktu, mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa, dan memandang masyarakat sebagai sesuatu yang bergerak dan berproses terus-menerus dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Sementara itu, berpikir sinkronik fokus pada aspek-aspek peristiwa, meluasnya ruang tetapi terbatas pada waktu, dan hanya menganalisis sesuatu pada kondisi tertentu. Yang kedua yaitu menyajikan contoh cerita sejarah atau peristiwa berdasarkan konsep perubahan. Adapun contoh sumber sejarah tertulis yang perlu diketahui meliputi 1. Buku. Buku adalah sumber sejarah yang tertulis mencakup berbagai topik sejarah, budaya, politik, dan lain-lain. 2. Dokumen. Dokumen pemerintah, notulen rapat, dan surat resmi merupakan contoh dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah tertulis. Yang terakhir yaitu menyajikan manfaat inspiratif belajar sejarah. Manfaat inspiratif belajar sejarah antara lain yang pertama, pemahaman perubahan dan keberlanjutan. Belajar sejarah memungkinkan kita untuk memahami perubahan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran dari kesalahan dan keberhasilan. Melalui studi sejarah, kita dapat mempelajari kesalahan dan keberhasilan dari masa lampau sehingga dapat mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan dalam konteks saat masa depan. Tujuan pembelajaran tema 2 yaitu mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti atau penulis sejarah pada tahap interpretasi sebagai langkah dalam penelitian sejarah. Pada tahap interpretasi dalam penelitian sejarah, seorang peneliti atau sejarah melakukan beberapa aktivitas antara lain yaitu pertama, analisis sumber tertulis. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap sumber sejarah tertulis seperti dokumen, naskah, prasasti, surat kabar, dan lainnya untuk konteks, narasi, dan penguatan peristiwa sejarah. Yang kedua, yaitu penggalian makna. Peneliti menggali makna dari sumber sejarah tertulis dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang, konteks sejarah, dan implikasi peristiwa terhadap masa kini. Adapun yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu penafsiran. Peneliti yang melakukan penafsiran terhadap informasi yang ditemukan dari sumber sejarah tertulis, menghubungkan berbagai fakta, dan menyusun narasi yang informatis. Tujuan pembelajaran tema 3 yaitu menjelaskan teori Yunan tentang peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Pada teori Yunan dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai arkeolog asal Austria bernama Robert Baron von Eyck melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajiannya tersebut, Robert Baron von Eyck mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum atau tepatnya pada 2000 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi
dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Pasca yang ada di Chile. Hasil kajian tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Itulah tampilan video dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.